Keluarga Allah dimanapun berada, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu, juga para Yuswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam Rima, Renungan Iman Malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua diberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas 6 ayat 38. Tuhan Yesus berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat, mengatakan, Tuhan memberi kita dua tangan, yang satu untuk menerima dan satunya untuk memberi. Billy Graham mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu sebenarnya aktivitas menerima dan memberi dan menerima. Jadi hidup akan berjalan, hidup akan mengalir dengan baik jika ada dua aktivitas ini. Tidak mungkin dalam hidup ini hanya ada aktivitas memberi saja. Tetapi juga tidak mungkin dalam hidup ini hanya diisi dengan aktivitas menerima saja. Keduanya harus terjadi dalam kehidupan semua orang. Artinya setiap orang harus punya pengalaman memberi, juga punya pengalaman menerima. Itulah kehidupan yang utuh, yaitu jika kita pernah memberi dan pernah menerima. Dan sebenarnya semua orang mengalami itu tanpa kecuali. Itu sebabnya kita bisa menikmati hidup. Kemudian Santo Fransiskus dari Assisi berkata, karena dalam memberi itulah kita menerima. Jadi saudara-saudara, Fransiskus dari Assisi bahkan menegaskan, kita tidak akan pernah menerima apapun jika kita tidak pernah memberi. Karena ketika kita memberi, sebenarnya kita menerima. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ini bisa terjadi? Memberi kok menerima. Nah, seringkali orang berpikir bahwa ketika orang memberi maka dia pasti kehilangan atau hanya kehilangan atau berkurang apa yang dia miliki karena sudah diberikan kepada orang lain. Padahal tidak. Ketika orang memberi, dia juga mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan hari ini bahkan mengatakan, ketika orang memberi, dia mendapatkan lebih banyak, lebih besar daripada yang ia berikan. Tentu kita harus melihat bahwa yang dimaksud memberi di sini bukan hanya dalam arti sangat terbatas, memberi barang, memberi benda, memberi uang, memberi makan, bukan. Karena yang dimaksud memberi di sini adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Itulah yang disebut memberi atau pemberian. Saudara-saudara, ketika seorang guru mengajar kepada murid, itu berarti dia memberi ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari kepada orang lain. Apakah guru yang mengajar pada murid-muridnya itu akan kehilangan ilmunya? Tidak. Dia justru akan bertambah ilmunya. Karena ketika dia memberikan pelajaran kepada murid, murid bertanya, si guru harus memberi jawaban. Dan pertanyaan si murid itu menambah pengetahuan dan ilmu sang guru. Ketika ibu-ibu belanja ke tukang sayur misalnya, lalu memberikan uang untuk membayar sayuran yang dia beli. Saudara-saudara, kadang kita berpikir, harusnya
kangkung itu harganya 3.000, tetapi saya harus membayar 5.000. Bagaimana kita bisa memahami bahwa saya mendapatkan yang lebih banyak daripada apa yang saya berikan kepada tukang sayur? Saudara-saudara, pernahkah saudara membayangkan untuk menanam 3 ikat kangkung, saudara butuh tanah, butuh pupuk, butuh air untuk menyiram, butuh waktu untuk menunggu. Dan itu nilainya pasti lebih besar daripada Rp2.000 keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Dan apakah Rp2.000 itu terlalu besar? Tidak. Karena pedagang itu harus bangun jam 3 pagi, lalu berbelanja bahan dagangan di pasar. Sedangkan saudara jam 7, jam 8 pagi tinggal bertemu dia di depan pintu pagar. Hanya dengan untung Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, pedagang itu telah memberi waktunya untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kita terima selalu lebih besar daripada apa yang kita berikan. Bagaimana dari sudut pedagang? Apakah dia menerima lebih besar daripada apa yang barang yang telah dia berikan kepada pembeli? Sama, karena dia tidak perlu menanam kangkung. Butuh waktu sekian minggu untuk memanennya dan sebagainya. Jadi semua saling menerima lebih besar daripada apa yang kita berikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk punya pamrih ketika kita memberi? Sama sekali tidak. Yang diajarkan Tuhan di sini justru atau hanya kesadaran bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita menerima lebih banyak dari yang kita berikan. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah keyakinan bahwa itulah kenyataan yang terjadi dalam hidup. Kita selalu memberi dan menerima. Pemberian kita tak pernah lebih besar daripada yang kita terima. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, kalau saya persembahan ke gereja 100.000, apa yang saya dapatkan? Ketika kita memberikan persembahan 100.000 ke gereja, sesungguhnya Allah telah menerimakan kepada kita lebih dari 100.000. Karena tidak mungkin saudara-saudara berpenghasilan 50.000 lalu persembahan 100.000. Coba perhatikan doa persembahan yang sering kita dengar. Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu jauh lebih kecil daripada berkat-berkat yang kau berikan. Dan itu benar. Lalu kalau saya mempersembahkan kepada gereja 100.000 itu, apa yang saya dapat? Apa artinya lebih besar? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah ketika kita memberi atau mempersembahkan sesuatu, ada sebuah kebahagiaan tersendiri dalam hati kita? Dan kebahagiaan yang kita peroleh itu jauh lebih besar nilainya, karena kebahagiaan tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Mungkin saat ini saudara sedang berpikir bahwa, tapi saya ini jemaat yang selalu menjadi beban gereja, karena saya selalu dibantu oleh gereja. Benarkah? Tidak benar. Semua jemaat itu pasti pernah memberi dan selalu memberi dalam kehidupan bersama. Tapi persembahan saya itu kecil, Pak. Saudara-saudara, firman Tuhan kan mengatakan, bukan besar kecilnya pemberianmu, tetapi mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Pikirkan saja apa yang bisa kita berikan, sekecil apapun itu. Dan lihatlah
bagaimana Tuhan memelihara hidup kita melalui apa yang kita terima dari pihak manapun. Artinya saudara-saudara, ketika kita menerima bantuan atau pertolongan orang lain, lihatlah, bukan orang lain itu, tetapi Allah yang sedang memberikan sesuatu kepada saudara. Dan memang akan selalu lebih besar daripada apa yang saudara berikan. Dan percayalah, orang-orang yang berbagi kepada saudara itu juga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang lebih besar dari apa yang mereka berikan kepada saudara. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal memberi dan menerima, memang begitulah adanya dalam kehidupan. Jadi, marilah kita menerima apa yang Tuhan berikan melalui siapapun dengan syukur, dan kita selalu berpikir apa yang bisa kuberikan kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang telah Engkau atur sedemikian rupa sehingga kami bisa saling memberi satu dengan yang lain dan saling menerima satu dengan yang lain. Menerima dan memberi adalah hal yang telah Engkau tetapkan, yang harus kami lakukan dan kami syukuri, baik saat kami harus memberi dan saat kami harus menerima. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkatilah kami untuk tetap bersukacita dan bersemangat menghadapi kehidupan dengan terus saling memberi dan menerima. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.